Baik, kita lanjutkan masih bersama Pak Wiranto di sini. Bapak, ini pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat juga ketika Pak Haritanu bergabung dengan Hanura. Iya. Ada statement Anda yang mengatakan tadinya Hanura bahan bakarnya premium, sekarang premix, jika sedikit kecepatannya tinggi. Maksudnya? Sebenarnya nggak usah ditanya juga tahu ya Anda. Begini ya, tapi begini. Tidak kita pungkiri bahwa partai politik ya, untuk berkembang dan untuk memenangkan pertandingan ini membutuhkan berbagai instrumen. Katakanlah istilah yang paling populer, sumber daya politik. Apakah visinya, apakah misinya, apakah tokoh-tokoh yang ada di partai politik itu, apakah ketua umumnya, ya. Tapi tidak cukup ya, karena pada saat kita harus menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai apa yang kita miliki, apakah visi, misi, apakah komitmen si partai itu sendiri, ini kan membutuhkan satu action ya. Dan aksi-aksi itu membutuhkan dana, pasti nggak bisa dipungkiri. Nah, itulah yang saya sebut ya, saya sebut dengan bahan bakar. Nah, dengan penggabungan 10 partai politik, dengan Pak Haritanu yang juga memiliki 3 media televisi yang cukup kuat ya, tentunya itu merupakan tambahan bahan bakar bagi Partai Hanura. Yang tadinya ya premium biasa menjadi premix. Artinya ada akselerasi kecepatan Hanura untuk dikenal publik. Anda cukup percaya dengan Pak Haritanu? Sangat yakin. Bukan orang lama, masih baru di dalam dunia politik, kemudian Anda menempatkan posisi beliau sebagai pemenangan pemilu, orang yang kemudian menjadi tonggak dari partai ini juga. Sangat yakin, karena dia nggak sendirian. Beliau tidak sendirian sebagai pelaksana pemenangan pemilu. Tapi di sana ya ada penasehat, ada wakil, saya sendiri juga masih ada di atas beliau sebagai penanggung jawab, sebagai ketua. Jadi Pak Haritanu adalah bagian dari proses pemenangan. Tapi tentunya saya perlu ya untuk menempatkan seseorang dengan kapasitas dan kualitas yang dia miliki. Ya. Seorang Haritanu yang akan berjuang total sesuai dengan yang dikatakan kepada media dan kepada masyarakat, saya akan total untuk memperjuangkan Partai Hanura menang. Ya. Nah, bagi saya itu suatu pernyataan yang tulus dan saya percaya itu. Nah, kalau sudah total, saya ingin memberikan satu kewenangan yang cukup besar sehingga totalitas itu ya bisa utuh ya dilakukan. Dan nanti akan diuji hasilnya pada saat pemilu legislatif dan pilpres. Oh nggak apa-apa, itu pemimpin itu perlu ngambil risiko ya, dan risiko saya ambil. Kita geser sedikit, berbicara mengenai masalah bangsa, pemerintahan sekarang. Kalau saya minta Anda menyebutkan, menggambarkan pemerintahan saat ini dalam 3 kata, apa saja kata yang tepat untuk menggambarkan? 3 kata ya? 3. Saya tidak akan menyoroti pribadi, menyoroti kinerja pemerintahan. Ya. Bahwa pemerintahan SBY ya, yang telah mendapatkan mandat dari rakyat ya, belum dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari negara, pembentukan negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu panjang Pak, 3 katanya? 3 kata, 3 kata itu 3 kalimat lah ya. Kalau 3 kata, deskripsinya hanya 3 kata saja, apa yang ingin? Belum dapat memenuhi harapan rakyat. Belum dapat memenuhi harapan rakyat. Banyak. Menurut Anda belum cukup apa yang dilakukan pemerintah saat ini dalam berbagai bidang? Fokusnya apa menurut Anda yang paling sangat tidak diperhatikan sehingga harus dibenahi? Sangat sulit ya untuk kemudian dalam waktu singkat memilih mana yang paling dominan ya dari katakanlah kegagalan pemerintahan saat ini. Karena begitu banyak hal ya yang harus diperbaiki, yang diluruskan. Atau dengan kata lain bahwa kondisi saat ini, kinerja pemerintahan harus dirombak secara total, harus ada perbaikan, harus ada satu langkah-langkah yang cukup terencana dan berani untuk melakukan pendobrakan, bukan hanya perubahan, pendobrakan terhadap kondisi status quo ini. Ya. Konkretnya seperti apa? Misalkan? Konkretnya misalnya saja kita berbicara masalah pengamanan aset-aset nasional atau katakanlah pengamanan dari sumber daya alam yang kita miliki. Kita mesti merombak undang-undang yang baru yang betul-betul berkiblat kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia, dikuasai negara dan untuk betul-betul kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia.
Itu jabarannya panjang, kalau 3 kalimat nggak bisa, 3 kata pun nggak bisa, apalagi 3 kata. Jabaran panjangnya itu nanti kita akan coba jabarkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih Bapak waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami. Saya akhiri perbincangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Bapak Wiranto. Sampai jumpa. Itu tadi perbincangan dengan Pak Wiranto. Nanti kita akan menganalisa lebih lanjut peluang Hanura untuk pemilu 2014 sesaat lagi.